Allah menetapkan bahwa Allah itu hidup. Dan Allah qayyum, berdiri dengan sendiri, tidak bergantung dengan apapun juga, tidak bergantung dengan makhluk dan tidak butuh dengan makhluk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak disentuh oleh ngantuk dan tidur. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak akan pernah ngantuk selama-lamanya. Dan Allah tidak akan tidur dan tidak akan pernah tidur selama-lamanya. Yang pertama tadi menetapkan Allah tidak ilah yang berhak diibadahkan karena Allah, menetapkan. Allah itu hidup, Allah itu berdiri dengan sendirinya. Ini menetapkan. Kemudian yang menafikan bahwa Allah tidak disentuh oleh ngantuk dan Allah tidak disentuh oleh tidur selama-lamanya. Dan kita wajib menafikan sebagaimana yang Allah nafikan dari dirinya. Allah tidak pernah ngantuk dan Allah tidak akan pernah tidur selama-lamanya. Ini kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ambil surah yang antum sudah hafal juga tentang menetapkan sifat Allah dan menafikan sifat Allah, yaitu surah Al-Ikhlas. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, Allah itu tunggal. Kita wajib menetapkan Allah satu, bukan dua, bukan tiga. Allah satu. Allahus samad. Allah tempat seluruh makhluk bergantung. Semua makhluk yang ada bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk yang ada membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menetapkan. Kemudian ayat ketiga keempat menafikan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menetapkan Allah tunggal. Kemudian menetapkan juga Allah bergantungnya semua makhluk kepadanya. Kemudian kita menafikan apa yang Allah nafikan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang ditetapkan Allah kita wajib tetapkan. Tidak boleh kita mengingkari. Tidak boleh kita menyelewengkan maknanya kepada makna yang lain. Tidak boleh menanyakan tentang bagaimana. Dan tidak boleh menyamakan dengan makhluknya. Dan apa yang dinafikan oleh Allah ya kita nafikan. Karena itu perkataan para nabi dan rasul dipuji oleh Allah karena mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan dan mereka menafikan apa yang Allah nafikan. Karena itu Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa-apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Dalam surah As-Saffat ayat 180 sampai 182, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mensucikan dirinya dan apa yang disifatkan oleh para penentang para rasul. Kemudian Allah melimpahkan salam sejahtera kepada para rasul karena bersihnya perkataan mereka dari hal-hal yang mengurangi dan menodai keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tentang masalah asma wa sifat. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan juga yang dinafikan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua dari prinsip akidah Ahlussunnah. Yang kedua, sunnah Rasulullah SAW menafsirkan, menguraikannya, menerangkan dan menjelaskan Al-Quran. Jadi sunnah Rasulullah SAW menafsirkan Al-Quran
menguraikannya, menerangkannya, dan menjelaskannya. Semua yang disifatkan Rasulullah SAW untuk Allah dalam hadis-hadis yang sahih, yang diterima oleh ahli ilmu, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Hukum as-sunnah sama dengan hukum Al-Quran dalam menetapkan ilmu, keyakinan, i'tiqad, dan pengamalan. Karena sunnah menjelaskan Al-Quran tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya menurut hakikatnya yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah SWT berfirman, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah telah menurunkan kepadamu Muhammad yaitu Al-Quran dan hikmah yaitu as-sunnah. Dan Nabi SAW diberikan oleh Allah dua, Al-Quran dan yang seperti Al-Quran yaitu as-sunnah. Nabi diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang seperti Al-Quran yaitu as-sunnah. Nabi bersabda, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu, rawahu Ahmad wa Abu Daud. Kata Nabi, ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang sepertinya yaitu as-sunnah bersamanya. Jadi di sini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang telah dijelaskan oleh sunnah Rasulullah SAW tentang sifat-sifat Allah, maka sesungguhnya Al-Quran telah menunjukkannya pula. Karena sunnah Rasulullah SAW termasuk juga wahyu yang diturunkan dan diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Rasulullah menurut kemauan hawa nafsunya. Ya, Rasulullah tidaklah berkata menurut kemauan hawa nafsunya. Rasulullah tidak berkata menurut kemauan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4. Jadi sunnah Rasulullah mempunyai kedudukan yang sama dengan Al-Quran. Karena itu sunnah Rasulullah menafsirkan, menguraikan, menerangkan, dan menjelaskan Al-Quran. Dibawakan masalah ini karena apa? Karena ada kelompok yang mereka memilah, membedakan. Kalau dari Quran, hukum dari Quran mereka terima, kalau dari sunnah mereka tidak terima. Karena itu para ulama Ahlussunnah memasukkan bahwa sunnah Rasulullah mempunyai kedudukan yang sama dengan Al-Quran. Tidak bisa dibedakan. Mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam menetapkan hukum, baik tentang ilmu, tentang keyakinan, tentang i'tiqad, tentang pengamalan, tentang hukum sama. Kemudian poin yang ketiga. Masuk poin yang ketiga. Mengimani Allah Azza wa Jalla berada di atas langit, bersemayam di atas arsy, maha tinggi di atas makhluknya, mengetahui setiap perbuatan makhluknya. Allah Azza wa Jalla itu dekat mengabulkan doa hambanya. Kita lihat ayatnya. Dari sekian banyak ayat Al-Quran, antum lihat dalam surah Al-Hadid ayat 4. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 4. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia yaitu Allah istiwa di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah istiwa di atas arsy.
yang menyebutkan Allah istiwa Allah sendiri. Dalam 7 tempat yang menyebutkan Allah berada di atas langit Allah sendiri. Jadi Allah berada di atas langit. Di atas langit itu ada al-ma, air, kemudian ada arsy. Wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy-nya Allah di atas air. Kemudian Allah berada di atas arsy itu, berpisah dengan makhluknya, ba'inun min khalqihi. Allahu akbar, Allah Maha besar. Dari seluruh makhluk yang ada, yang paling besar itu adalah arsy-nya Allah. Dari seluruh makhluk yang ada ini semuanya, langit, bumi dan yang lainnya, yang paling besar adalah arsy-nya Allah. Arsy-nya Allah. Arsy-nya Allah dipikul oleh malaikat. Arsy-nya Allah itu dipikul oleh malaikat. Yang malaikat yang memikul arsy-nya Allah, jarak antara telinga dengan pundaknya, itu kalau burung terbang dari pundaknya sampai ke telinga atau dari telinga sampai ke pundaknya, itu 700 tahun burung terbang baru sampai. Yang memikul arsy-nya Allah itu malaikat-malaikat. Yang malaikat ini besar sekali. Sebab jarak pundaknya saja sampai ke telinganya malaikat itu, kalau burung terbang itu baru sampai 700 tahun. Dari pundaknya sampai ke telinga malaikat itu sendiri 700 tahun. Ya. Dan arsy-nya Allah itu yang paling besar makhluknya. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Di atas arsy itu adalah Allah, Allahu Akbar. Maka luasnya kursi Allah seluas langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luasnya kursi Allah seluas langit dan bumi. Kursi itu dikatakan oleh sahabat maudhi'ul qadamain, tempat kakinya Allah. Kursi itu bukan kursi seperti ini, ya. Kursi yang dimaksud adalah maudhi'ul qadamain, seperti dijelaskan dalam syarah akidah Tahawiyah. Jadi tempat injakannya kaki Allah itu seluas langit dan bumi. Dan bumi ini dibandingkan arsy, bumi ini nggak ada arti apa-apa. Kalau umpamanya digambarkan arsy itu seperti padang pasir, umpamanya yang luas, bumi ini ya seperti satu gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Langit dan bumi ini seperti itu, kecil dibandingkan dengan arsy-nya Allah. Dan Allah berada di atas arsy. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Allah berada di atas arsy. Dan Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar daripadanya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Allah tahu. Tidak ada satupun yang terluput bagi Allah, tidak ada. Semua Allah mengetahui. Semuanya Allah mengetahui. Tidak ada satupun yang terluput bagi Allah. Kemudian disebutkan di sini wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Kata-kata Allah bersama kamu bukan berarti bersama itu bersatu, bukan. Awalnya diawali dengan apa? Dengan ya'lam, Allah mengetahui. Diawali dengan apa? Ya'lam, Allah mengetahui. Jadi Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, meneliti gerak-gerik kamu dan semuanya Allah mengetahui. Jadi bersama kamu bukan berarti zatnya bersatu dengan makhluk. Allah maha besar, berada di atas arsy. Jadi salah kalau orang menafsirkan bersatu. Bahkan bukan salah lagi, sesat penafsiran seperti itu. Karena tidak ada seorang pun dari sahabat atau tabi'in yang menafsirkan dengan artian bersatu zat, tidak ada, sama sekali. Tidak ada. Kecuali belakangan orang-orang tarekat sufiyah pada abad ketiga yang menafsirkan demikian. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah melihat apa yang kamu lakukan. Jadi kata-kata kebersamaan di sini bukan berarti kebersamaan zat bersatu. Seperti yang tadi saya contohkan, antara makhluk dengan makhluk aja nggak bisa dikatakan bersatu. Saya berjalan dan bulan itu bersama saya. Apa bersatu dia dengan bulan? Tidak. Tetapi ya bulan pada tempatnya, dia pada tempatnya.
Tapi dikatakan